selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum memasuki pembelajaran ya, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh KM. KM-nya silakan di 7A. Terima kasih buat anak-anak semua yang sudah berdoa ya. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh, siapa yang tidak masuk? Randy. Kenapa Randy nggak masuk? Sakit. Kita doakan semoga Randy lekas sehat supaya bisa belajar bersama kita lagi ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Sekarang lagu kemerdekaan yang akan kita nyanyikan karena sekarang bulan Agustus ya. Jadi pas sekali untuk mengingatkan kemerdekaan negara Indonesia. Semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Anak-anak, sekarang disiapkan semua ya, alat-alat tulisnya dan buku-buku untuk belajarnya. Ya, silakan. Anak-anak, sebelum memasuki inti materi ya, Ibu mau bertanya dulu tentang materi minggu lalu. Tentang apa materi minggu lalu? Al-Quran dan hadis. Oke, ya betul. Al-Quran dan hadis itu adalah materi minggu kemarin. Coba Ibu tanya yang hadis dulu deh. Ada yang tahu pengertian hadis itu apa? Ya, Hawa coba. Adalah perkataan Nabi Muhammad. Tepuk tangan buat Hawa. Ya, tadi Hawa sudah menjawab hadis adalah perkataan Nabi Muhammad. Itu betul, tetapi belum lengkap ya. Coba, siapa yang tahu lagi pengertian hadis? Saya, Bu. Oke, coba Rizky. Hadis adalah perkataan, perbuatan, sifat, dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Ya, tepuk tangan buat Rizky. Ya, tadi sudah pengertian hadis. Sekarang coba Ibu mau tanya kembali ya. Apa pengertian Al-Quran? Ada yang tahu?
Boleh Intan. Al-Quran adalah kitab suci. Ya, tepuk tangan buat Intan. Bu, saya udah undangan tapi kok nggak ditunjuk-tunjuk, Bu. Sekarang giliran kamu ya. Kamu belum pernah jawab ya? Belum, Bu. Ya udah, sekarang Ibu tanya. Coba tadi teman-teman itu belum lengkap jawaban tentang Al-Quran. Apa? Coba kamu lengkapin pengertian dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim, pedoman umat muslim yang wajib kita baca sehari-hari karena petunjuk bagi kita. Tepuk tangan buat Farhan. Alhamdulillah. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian dapat menguraikan definisi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat muslim berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, masuk. Bu, maaf saya terlambat Kenapa kamu terlambat? karena habis membantu orang tua di pasar. Memang tidak ada anggota keluarga lainnya yang membantu ibunya di pasar? Nggak ada, cuman saya dengan ibu aja. Oh, cuma kamu sama ibu aja, bapakmu nggak ada? Nggak ada, lagi di luar kota, Bu. Oh ya sudah. Anak-anak, sebentar sebelum duduk nih. Ini berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang di dalamnya itu membahas seorang pemimpin. Nah, ini teman kalian kecil-kecil sudah menjadi seorang pemimpin. Sudah belajar ya. Karena ayahnya sedang di luar kota sehingga dia menjadi anak laki-laki yang paling besar untuk menjadi seorang pemimpin ya. Gak apa-apa kamu bantu keluarga, bantu ibunya di pasar, tapi ingat tanggung jawab seorang pelajar adalah belajar. Ya, jadi minggu depan jangan telat lagi, harus bisa membagi waktunya dengan baik ya. Iya, Bu. Ya, boleh duduk. Ada yang mau melengkapi? Apa itu Al-Quran? Saya. Oke, Dias. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat muslim. Ya, tepuk tangan buat Dias. Anak-anak, setelah ini kita akan melakukan ice breaking dulu. Nanti kalian bikin lingkaran besar. Kita mulai ya sekarang. Anak-anak, ketika ibu bilang 1, ya, kalian bilang siap sambil buka tangan kiri lebar-lebar. Lalu ketika ibu bilang 2, kalian pasang telunjuknya di telapak tangan teman kalian sambil bilang sip. Lalu ketika ibu ucapkan 3, kalian pun ucapkan hore sambil bersama-sama tangan kirinya berusaha menangkap tangan temannya dan tangan kanannya berusaha kabur dari tangan temannya. Paham semuanya? Oke, karena sudah paham kita mulai saja. 1, 2, 3. Wah, ini ada 1 yang kena. Oke, 2 orang yang kena ternyata. Karena ada 2 orang yang kena, akan ibu tanya ya. Yang kena berarti kalah, akan ibu kasih pertanyaan. Coba Tiza, minggu lalu belajar tentang apa? Oke, tentang Al-Quran. Ini juga tadi kena ya. Minggu lalu kita selain Al-Quran belajarnya tentang apa lagi? Tentang hadis ya. Tepuk tangan buat teman kalian. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Wah, dia kena ya. Ini Nazwa ternyata tadi dia kalah ya. Sekarang ibu tanya. Nazwa, tadi sudah dijawab kalau minggu lalu kita belajar tentang Al-Quran. Sekarang ibu tanya, Al-Quran itu apa ya? Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat muslim. Oke, tepuk tangan buat Nazwa. Anak-anak, silakan semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Oke, sekarang semuanya lihat ke depan ya. Anak-anak, selanjutnya lihat ke depan semua ya. Di sini ada gambar yang berkaitan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang salah satunya yaitu tentang kepemimpinan. Ada yang bisa menjelaskan tentang gambar yang ada di depan? Ya, coba Tiza silakan. Ada 4 orang yang sedang menaiki perahu, 3 orang yang sedang mendayung, dan 1 orang yang sedang melihat dengan teropong. Tepuk tangan buat Tiza. Biar kalian tepuk konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, semuanya fokus ya. Sekarang
akan Ibu bahas nih. Jadi kita lihat gambar ini. Di sini ada 3 orang yang sedang mendayung. Dan di depannya ini ada 1 orang yang sedang menunjuk sambil melihat teropong ya. Yang gambar ini adalah menunjukkan tentang seorang pemimpin ya, kepemimpinan seperti yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Jadi ketika kita mempunyai pemimpin yang baik ya, maka kita harus mengikuti pemimpin tersebut agar terarah, agar kita bisa menuju arah yang benar. Tentunya pemimpinnya itu harus pemimpin yang benar ya, jangan pemimpin yang tidak benar. Jadi kita harus mengikuti seorang pemimpin selama pemimpin tersebut menaati perintah Allah dan juga Rasulullah ya. Seperti dalam gambar di sini. Kalau pemimpinnya itu sesat, maka semua orang yang mengikuti belakangnya pun akan tersesat. Tetapi ketika pemimpinnya ini menuju arah yang benar, maka semua anggotanya pun akan mengikuti arah yang benar. Paham semuanya? Selanjutnya ada video yang kalian tonton ya, nanti akan Ibu tanya nih. Bukankah Anda kalau ingin memperbaiki sesuatu akan datang kepada penemunya, penciptanya? Anda punya handphone, ada masalah, kan datangnya ke counter handphone. Anda punya mobil, ada persoalan, bukankah datangnya ke dealer? Sekarang kita ingin tahu persoalan hidup kita, ingin tahu gambaran hidup kita, ingin tahu misi dan visi hidup kita. Kemana kita kemudian bertanya? Pada pencipta kita. Nah, kata Allah, ketika saya utus manusia pertama kali ke bumi, saya sudah turunkan bagaimana cara menjalani kehidupannya. Dan ternyata berita baiknya untuk kita diberikan oleh Allah satu petunjuk utuh, langsung disebutkan, isinya disebut dengan Al-Quran. Ya, setelah menonton video tadi, ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai apa video yang tadi? Ya, Keiza. Dari video tadi, kalau kita ada masalah, kita datangnya ke Allah. Ya, nah karena kita baca surat An-Nisa ayat 59 terlebih dahulu. Ibu dulu nanti akan membaca, kemudian diikuti oleh kalian bersama-sama ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minun. Artinya, isi kandungan di surat ini yaitu bahwa kita sebagai umat muslim harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kepada Allah juga kepada siapa? Kepada Rasulullah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan pembagian kelompok ya. Nanti di sini kalian mungkin ngelihatnya putih semua, tapi sebenarnya ada warna yang berbeda. Ada hitam, kuning, coklat, pink, biru ya. Nanti warna yang sama akan berkumpul menjadi satu kelompok ya. Paham? Oke. Boleh silakan masing-masing ambil satu ya. Maju aja dari sini bergantian. Yuk silakan sini ambil.
Anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya untuk masing-masing kelompok ya. Selain LKPD yang harus kalian kerjakan, juga di sini ada kertas manila ya. Nah, ini akan dibagi 4 ya. Satu kelompok itu ukuran A3 untuk kalian membuat kaligrafi ya. Jadi ada LKPD-nya dan juga ada membuat kaligrafi tugas kelompok. Fahim tuh? Teman-teman, ayo kita bagi tugasnya. Hafiz membuat lingkaran, aku membuat kaligrafi, dia sama Febrian mewarnain ya. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami membuat surat An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dalam ayat ini, Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Baiklah teman-teman, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Saya mau bertanya, di kaligrafi jenis tulisannya tulisan apa dan cara mewarnainya menggunakan apa? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Keiza. Jenis yang tulisan yang kami buat adalah hot naski dan mewarnainya menggunakan krayon. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 mengharuskan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpinnya. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak, setelah kita semua belajar tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64, ada yang bisa mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, silakan Febrian. Pelajaran yang saya dapat hari ini, jadi pemimpin itu harus orang yang baik. Tepuk tangan buat Febrian. Jadi anak-anak, betul kata Febrian, untuk menjadi seorang pemimpin itu adalah orang yang baik ya. Jadi kita pun harus mentaati pemimpin yang baik. Kalau pemimpinnya tidak baik, apalagi melanggar perintah Allah, jangan ditaati ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Di kelas masing-masing di sekolah ini, ada KM-nya tidak? Oke, nah KM itu adalah seorang pemimpin. Makanya kalau menjadi KM itu haruslah baik, harus taat pada perintah Allah dan juga Rasulullah. Dan kalau di sekolah, taat kepada siapa? Iya, di sekolah harus taat kepada Bapak dan Ibu guru. Dan harus bisa membimbing teman-temannya. Ya, Febrian seorang KM ya. Makanya tadi dia menjawab ya. Jadi kalau seorang KM itu harus bisa membimbing teman-temannya. Kalau belum istirahat, anak-anaknya ada yang jajan, KM harus mengingatkan. Kalau waktunya istirahat baru boleh silakan jajan. Itu ya. Jadi seorang pemimpin pun mulai dari hal-hal yang kecil dalam sehari-hari, misalnya ketua murid. Kalau yang tadi dalam kelompok, seorang pemimpinnya siapa? Iya, pemimpinnya itu adalah ketua kelompok gitu. Jadi dalam hal kecil pun, dalam kelompok kecil pun seorang pemimpin itu dibutuhkan ketua kelompok yang bisa mengarahkan ya tugas dari masing-masing setiap kelompoknya ya. Paham ya anak-anak? Jadi pembelajaran tentang seorang pemimpin yang baik ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerja kelompok, dalam bertugas menjadi ketua murid di kelas, ya, dalam menjadi ketua eskul. Ada yang ketua eskul di sini? Oke, ya. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Kita belajar tentang apa saja hari ini? Oke, Tiza. Hari ini kita belajar tentang surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang Quran surat An-Nisa yang berkaitan dengan menjadi seorang pemimpin yang baik, dan kita pun harus taat kepada Allah, Rasulullah, dan juga seorang pemimpin yang baik. Juga kita sudah belajar tentang Quran surat An-Nahl ayat 64 yang berisi bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk umat muslim, sebagai pedoman umat muslim, sehingga umat muslim yang memiliki masalah, umat muslim yang suka galau, gelisah, merana, maka jangan datang ke orang pintar ataupun ke dukun dan lain sebagainya, tetapi datangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran sebagai petunjuk yang diperjelas oleh hadis ya. Itu ya anak-anak, diingat-ingat ya yang sudah Ibu simpulkan dan kita simpulkan bersama di akhir pembelajaran kita ini. Anak-anak, nanti pulang sekolah kalian buka grup WhatsApp-nya ya. Karena Ibu sudah mengirimkan tugas di grup 7A. Ada Google Form yang harus kalian isi. Itu adalah tugas tentang materi kita hari ini. Dan sebagai pekerjaan rumah, kalian kerjakan di rumah ya. Paham? Oke. Materi selanjutnya nanti yang akan kita bahas. Boleh kalian bisa baca-baca sedikit di rumah ya. Minggu depan kita akan membahas tentang hukum alif lam samsyah dan alif lam qamariyah ya. Itu yang akan kita bahas minggu depan. Jadi nanti untuk mempersiapkan itu kalian boleh baca-baca di rumah. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ada manfaat yang diterima dan barokah. Amin ya robbal alamin.
kita akhiri hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.